Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung. Pada video kali ini, judulnya adalah baru ditemukan cara budidaya cacing sutra yang hemat listrik dan hemat air. Ilmu pengetahuan bersifat dinamis, artinya tidak statis, selalu berubah menuju kesempurnaan dengan resiko kerugian yang sekecil mungkin, hemat dalam anggaran, dan hemat dalam waktu. Begitu juga dalam budidaya cacing sutra ini, banyak orang sudah melakukan dengan berbagai cara dan metode. Ada yang di kolam semen, di kolam terpal, dengan berbagai media seperti media lumpur, media ampas tahu, dan lain-lain. Seminggu yang lalu, saya menemukan cara mutakhir dengan metode MANTAT, singkatan dari manipulasi habitat, di channel YouTube miliknya Three Brothers Aquastic. Dan saya sangat tertarik dengan tutorial yang membuka wawasan saya untuk mencobanya. Dan dengan izin beliau, saya membuat konten YouTube ini yang merupakan improvisasi dari teori MANTAT tersebut. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Satu adalah kontainer atau tempat budidaya cacing sutra ini. Ukurannya lebar 40, panjangnya 60 cm, dan tingginya 15 cm. Yang kedua, spon seperti ini ya teman-teman, spon merek yang terdiri dari dua warna, yaitu ada warna hijau dan ada warna hitam. Yang ketiga, bahan-bahannya adalah dedaunan untuk pakan cacing sutra. Dedaunan ini bebas ya teman-teman. Yang saya lakukan di sini adalah daun pepaya, semacam ini daun pepaya, ada daun ubi, dan ada daun murbei semacam ini, daun murbei atau daun blueberry, atau daun apapun saja seperti caisim, daun bayam, daun kangkung, daun kol. Yang ketiga, air yang diperlukan adalah air masukan atau air input, yaitu untuk penggantian air kotor yang ada di dalam kontainer ini. Caranya bagaimana ya teman-teman? Caranya dengan mudah sekali, yaitu cacing yang baru dibeli diletakkan begitu saja ya teman-teman di atas dedaunan ini. Lalu kita letakkan spon, bisa hijau seperti ini atau bisa yang hitam. Kalau memungkinkan, satu kontainer ini diisi oleh dua media spon ini. Jadi cacing yang baru dibeli diletakkan begitu saja di tempat ini ya teman-teman, dan letakkan spon di sekitarnya. Lalu diberi air bersih setinggi spon ini. Lama-kelamaan nanti si cacing akan bergerak mencari media yang baru, yaitu di spon ini. Seperti ini ya teman-teman. Ini adalah percobaan hari keempat yang saya coba dengan metode MANTAT ini, dan hasilnya sangat memuaskan ya teman-teman.
biasanya hari keempat yang dibeli dengan 1,5 liter ini dalam waktu 4 hari sudah menjadi bangkai yang baunya nggak enak dan airnya sangat merah dan harus diberi aerator. Tapi dengan metode spon ini, yaitu dengan manipulasi habitat yang dipergunakan spon, maka si cacingnya akan bergerak menuju spon-spon ini dan akan mengisi ruang kosong yang ada di spon ini. Seperti ini teman-teman. Hal ini memungkinkan bahwa si cacing akan hidup bebas, tidak berkoloni, dan bisa membuat si cacing lebih nyaman hidupnya. Dan tentunya kalau si cacing sudah merasa nyaman hidupnya, dan si cacing akan berkembang biak dengan meletakkan telur-telurnya di dalam spon ini, dan tentunya akan menghasilkan cacing-cacing muda yang baru dan akan menghasilkan cacing lebih banyak lagi. Inilah gunanya spon ya teman-teman. Ini metode baru untuk memubarkan koloni cacing. Biasanya kan cacing tuh ada di kelompok berkoloni, dan itu memungkinkan si cacing akan susah bergerak dan akan menimbulkan kematian yang banyak. Tapi dengan cara metode ini, si cacing akan bebas bergerak kemana saja ya teman-teman, dan akan memakan daun-daun ini. Daun yang saya gunakan ini ternyata daun pepaya yang lebih disukai oleh si cacing, karena daun yang lainnya seperti daun murbei atau daun blueberry dan daun ubi, ini daun ubi ini masih utuh, tidak dimakan sedikit pun. Tapi dengan daun pepaya ini kelihatan sudah ada dimakan. Jadi teman-teman nanti bisa bereksperimen daun apa saja yang disukai oleh si cacing ini. Kalau tidak ada daun pepaya, coba dengan daun saisim atau daun bayam dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau airnya sudah kotor? Minimal sehari sekali, kalau bisa ya sehari 2 kali. Air yang kotor ini harus diisi dengan air yang bersih, dengan kita menambahkan air yang berasal dari selang ini ya teman-teman. Dan caranya dengan memberikan air bersih ini ke dalam tiap wadahnya. Tip yang masih belum disempurnakan ya teman-teman, ini masih bereksperimen, masih dalam uji coba. Nanti rencananya kalau ini berhasil dan ini dalam waktu seminggu tidak ada kematian yang banyak, nanti saya akan bikin dengan menambah kontainer ini dan akan diletakkan di rak-rak ini. Nantinya akan saya isi dengan 6 kontainer seperti ini. Ini masih dalam uji coba ya teman-teman, mudah-mudahan berhasil. Nah, cara penggantian airnya yaitu dengan cara memasukkan air bersih ke dalam pipa peralon. Tapi kalau teman-teman belum siap dengan pipa peralon, cukup dengan air selang aja. Dikocorkan atau diguyur seperti ini. Dan nanti air kotornya akan terbuang lewat pembuangan ini teman-teman, seperti ini. Dan ini akan menghemat tenaga kita untuk tidak melakukan pembersihan secara total. Jadi dengan metode mantap ini tidak perlu aerator, tidak perlu sirkulasi air, tapi yang terpenting adalah
penjenihan air. Jadi kalau airnya sudah terasa kotor ya teman-teman, maka harus diisi dengan air bersih seperti ini. Nanti air kotornya akan terbuang atau kita tampung di dalam ember seperti ini. Dan air ember ini jangan dibuang ya teman-teman. Ini sangat berguna untuk menyiram tanaman. Dan air yang berasal dari limbah cacing sutra ini itu merupakan pupuk yang terbaik bagi tanaman ya teman-teman. Yang sudah ada di video-video saya sebelumnya, bahwa air limbah cacing sutra ini bisa menyuburkan tanaman dan bisa membuat tanaman anggrek saya bisa berbunga lebat dan berbunga terus menerus. Tiap pagi keadaan kontainer seperti ini, airnya kelihatan agak keruh. Dan di sini pun sama, airnya agak keruh, dan ini wajib harus diisi air yang bersih lagi supaya air kotornya terbuang. Caranya seperti biasa ya teman-teman, dengan memberikan air bersih, dibuka menggunakan keran ini. Seperti ini kita atur deras airnya supaya jangan terlalu deras. Nah ini teman-teman ya, ini proses pembersihan air yang wajib harus dilakukan setiap pagi. Di sini terlihat lapisan atasnya berupa lapisan minyak seperti ini, dan segera akan terbuang dengan adanya air yang datang dari peralon ini. Nah ini kotorannya akan terbuang ya teman-teman. Terlihat di sini semua kotoran dan lapisan minyaknya akan terbersihkan dan terbuang bersama air yang kotor ini. Jadi di sini gunanya pembersihan setiap pagi supaya kotoran-kotorannya akan terbuang. Jika dirasa air yang tadinya kotor sudah menjadi bersih kembali, maka keran air ini akan dimatikan lagi ya teman-teman, seperti berikut. Nah, sekarang kelihatan bahwa airnya sudah jernih kembali, si cacingnya pun kelihatan segar, warnanya merah. Di sini pun kelihatan cacingnya, dan airnya sudah kelihatan bersih lagi. Dan air penampungan ini jangan dibuang ya teman-teman. Ini akan menjadi pupuk buat tanaman supaya menjadi subur. Caranya demikian ya teman-teman. Kita masukkan suatu wadah penyiraman air atau cerek, dimasukkan ke dalam ember, dan ini siap akan saya berikan ke tanaman anggrek saya seperti berikut ya teman-teman. Nah ini kita lihat tanaman anggrek saya. Setiap hari saya siram dengan air limbah cacing sutra ini seperti berikut ya teman-teman. Dan ini harus sampai airnya betul-betul keluar ke dalamnya, ke dasar pot. Jadi bukan hanya di spray, tapi harus benar-benar diguyur sampai airnya keluar semua. Seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini pun
sama disiram setiap hari dengan air limbah ini. Tapi kalau teman-teman tidak punya air limbah cacing sutra, jangan khawatir, gunakan air bekas cucian beras pun bisa, atau air redaman kulit bawang merah, bawang putih, atau bawang bombay pun bisa. Dan inilah hasilnya teman-teman ya. Inilah hasil bunga yang setiap hari saya siram menggunakan limbah cacing sutra ini. Terlihat bunganya begitu cantik, indah, lebat lagi. Di sini pun bunga yang kuning pun terlihat sangat lebat ya teman-teman bunganya. Kelopak bunganya pun besar-besar semacam ini ya teman-teman. Ini membuktikan bahwa air limbah cacing sutra itu adalah salah satu pupuk cair yang terbaik. Dan di sini tanpa menggunakan bahan kimia, dan hasilnya sangat menakjubkan sekali ya teman-teman. Inilah salah satu guna supaya air limbah cacing sutra ini tidak dibuang begitu saja dan dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Jadi bukan hanya tanaman bunga, tanaman jenis apapun bisa disiram menggunakan limbah air cacing sutra ini. Nah, inilah penjelasan tentang budidaya dengan metode baru dengan menggunakan spon atau biofoam seperti ini. Dan kalau teman-teman mempunyai metode baru lagi, kami tunggu saran-sarannya dan kami tunggu videonya. Demikianlah penjelasan tentang baru ditemukannya metode baru dengan cara diberi spon untuk budidaya cacing sutra. Mudah-mudahan dengan video ini ada manfaatnya, dan nanti saya akan update lagi kalau sudah jadi yang sebenarnya. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video lainnya yang tentunya akan lebih menarik lagi. Bye bye.